Halo semua, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah keterampilan berbicara dengan bahasan topik pada kali ini, pembelajaran keterampilan berbicara berbasis HOTS dan berpikir kritis. Berbicara tentang HOTS atau Higher Order Thinking Skill, kita akan berbicara tentang keterampilan abad 21 atau 4C. 4C itu terdiri dari 4 skills. Yang pertama collaboration atau kolaborasi, kedua communication atau komunikasi, yang ketiga critical thinking atau berpikir kritis, dan keempat creativity atau kreativitas. Jadi 4 keterampilan ini atau skills ini merupakan bagian dari HOTS. Nah, kemudian harus kita ketahui apa sih hubungan antara HOTS dan berpikir kritis. Keterampilan abad 21 atau 4C merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang merupakan satu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Berpikir kritis merupakan salah satu dari 4C, artinya berpikir kritis merupakan bagian dari HOTS. Kemudian jenis keterampilan berpikir atau critical thinking itu ada LOTS, ada HOTS. Sebenarnya ada 3 ya, ada LOTS, MOTS, dan HOTS. Tapi saya akan membuat perbedaan antara LOTS dan HOTS. LOTS itu adalah Lower Order Thinking Skills. Sedangkan HOTS adalah Higher Order Thinking Skills. LOTS ini adalah keterampilan berpikir untuk hal-hal yang mendasar, sedangkan yang HOTS ini sudah berpikir kritis pada tingkat tinggi. Nah, kalau kita lihat perbandingan dari tabel yang terlihat, misalnya di LOTS itu strateginya adalah strategi kognitif, sedangkan untuk HOTS itu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kalau di LOTS lebih kepada pemahaman, kalau di HOTS itu menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian kalau di LOTS itu pengklasifikasian konsep, sedangkan di HOTS itu membuat keputusan, mengevaluasi. Di LOTS membedakan, di HOTS berpikir logis. Kemudian di LOTS menggunakan aturan rutin, kalau di HOTS berpikir metakognitif. Kalau di LOTS analisis sederhana, kalau di HOTS berpikir reflektif sintesis. Reflektif itu seperti merefleksi, mengevaluasi. Kemudian kalau di LOTS menggunakan aplikasi sederhana, kalau di HOTS analisis kompleks, analisis sistem. Jadi memang lebih tinggi di HOTS. Kalau yang LOTS itu masih pada tahap kognitif yang level rendah, yaitu pemahaman. Kemudian perbedaan LOTS dan HOTS. Kalau LOTS itu ada analisis, evaluasi, kreasi. Kalau HOTS itu ada berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Apa sih bedanya? Kalau berpikir kritis adalah berpikir konvergen. Nah, berpikir konvergen adalah proses mengolah suatu informasi dari berbagai sudut pandang untuk memperoleh suatu simpulan. Jadi dengan berbagai data, dengan berbagai fakta, dibuatlah kesimpulan dari semuanya. Kemudian, kalau berpikir kreatif adalah berpikir divergen. Berpikir divergen adalah pengembangan pikiran dari suatu informasi menjadi berbagai ide atau sudut pandang. Jadi memandang satu informasi itu dari berbagai aspek sehingga menjadi macam-macam sudut pandang atau ide. Jadi bedanya adalah kalau berpikir kritis itu dari berbagai sudut pandang untuk membuat satu kesimpulan, sedangkan dari berpikir kreatif dari satu gagasan menjadi beberapa ide. Jadi bedanya dalam bentuk prosesnya antara berpikir kreatif dan berpikir kritis. Kemudian konsep berpikir kritis.
Berpikir kritis merupakan proses berpikir terampil dan bertanggung jawab ketika seseorang mempelajari suatu permasalahan dari semua sudut pandang. Ada juga yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Selanjutnya, berpikir kritis harus dilandasi dengan upaya mencari alasan, mengumpulkan informasi, mencari alternatif, mempertimbangkan mempertimbangkan pandangan orang lain yang diperlukan untuk meyakini sebelum melakukan. Jadi ini konsep berpikir kritis, tidak mudah menerima informasi dengan begitu saja. Nah, selanjutnya aspek inti berpikir kritis seperti yang dilihat pada tabel berikut ya, ada 6 aspek itu. Selanjutnya kita lanjut dengan karakteristik inti berpikir kritis. Itu ada aspek inti dan ada deskripsi. Disposisi itu adalah pemikir kritis, yaitu adalah orang yang skeptis, berpikiran terbuka, bebas nilai dalam berpikir, menghargai bukti dan nalar. Jadi memang orang yang berpikir kritis ini adalah orang yang pikirannya terbuka. Jadi dia tidak membatasi pandangan-pandangannya. Jadi semua pandangan bisa dia lihat dan bisa dia terima, kemudian dia pertimbangkan. Selanjutnya kriteria. Kriteria harus digunakan dalam berpikir kritis sehingga ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu pernyataan agar dapat diyakini atau disimpulkan. Selanjutnya ada argumen. Argumen ini adalah bukti logis yang harus diberikan untuk mendukung pernyataan dengan memberikan fakta-fakta sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi kuat karena bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya karakteristik inti berpikir kritis ada aspek inti, bernalar, cara pandang, prosedur untuk menerapkan kriteria. Jadi orang yang berpikir kritis harus memiliki kemampuan untuk menginfer semua kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang mendukung kesimpulan atau premis. Cara pandang seseorang akan membentuk makna signifikan bagi orang tersebut. Jadi cara pandangnya kalau terhadap sesuatu tidak boleh dari satu aspek tapi dari berbagai aspek sehingga pikirannya menjadi lebih terbuka dan bisa berkembang. Prosedur untuk menerapkan kriteria diperlukan untuk menganalisis proses berpikir. Jadi ada beberapa prosedur yang dilakukan dalam berpikir kritis seperti mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi asumsi, membuat kesimpulan dari suatu kasus. Nah, selanjutnya dalam berpikir kritis, siswa harus memiliki kemampuan berpikir logis, reflektif, memiliki pengetahuan, dan mengetahui permasalahan dalam dunia nyata. Selanjutnya, ada 4 cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, yaitu penggunaan model pembelajaran tertentu atau memberikan tugas mengkritisi buku, penggunaan model pertanyaan, dan penggunaan cerita. Jadi untuk penerapan model ini dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, peran guru sangat penting dan kepedulian guru dengan kemampuan berpikir siswa juga menjadi penting, karena kalau tidak ada pemikiran guru yang menganggap berpikir kritis ini penting, maka semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang harus ada kesadaran dari guru untuk menerapkannya. Nah, kemudian tahapan dalam berpikir kritis, yang pertama itu adalah observasi, melihat dulu informasi yang ada, kemudian menganalisis, setelah menganalisis mengevaluasi, kemudian disesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya untuk lebih memahami lagi, bertanya kepada orang yang mempunyai kemampuan, dan refleksi. Refleksi ini bisa berupa kesimpulan, saya harus percaya atau tidak dengan informasi yang sudah saya terima. Kalau masih belum percaya atau belum yakin, bisa bertanya, mengevaluasi kembali, atau dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang topik yang dibahas. Kemudian tahapan berpikir kritis, ini ada observasi itu menentukan informasi apa yang diperoleh,
kemudian memperoleh informasi dari berbagai sumber. Jadi ini penjelasan dari piramida terbalik tadi ya. Dari piramida, bukan terbalik, maksudnya memang piramida ya, itu bentuk tidak terbalik. Kemudian ada analisis, menguraikan informasi ke dalam tema-tema atau argumen-argumen utama. Evaluasi itu mendiskriminasi nilai dari informasi, memprioritaskan informasi penting, membedakan opini dan fakta. Kemudian kontekstualisasi itu adalah kontekstualisasi informasi dalam hubungannya dengan sejarah, etika, politik, budaya, dan lingkungan. Nah, kalau yang bertanya ini adalah mempertimbangkan alternatif yang mungkin, mengembangkan hipotesis baru, dan refleksi dalam menanyakan dan menguji kesimpulan. Refleksi dampak yang mungkin terjadi dari beberapa ide tanggapan yang sudah ditangkap. Nah, kemudian metode yang efektif untuk melatih siswa berpikir kritis adalah diskusi. Sebenarnya pembelajaran kooperatif itu, semua yang kooperatif itu merupakan pembelajaran yang bisa digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis. Jadi di semua diskusi, bentuk diskusi itu bisa dipakai untuk melatih siswa diskusi. Nah, dalam hal ini ada 3 bentuk diskusi yang bisa digunakan ya, yang secara umum sudah diterapkan, yaitu panel, membahas topik yang berbeda-beda, kemudian simposium, membahas topik yang berbeda dengan lebih banyak partisipan, kemudian debat, potensial meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Jadi ketiga bentuk diskusi ini yang bisa dipakai. Tapi sebenarnya diskusi pleno, konferensi, itu semuanya bisa dipakai secara sehat, curah pendapat, semuanya bisa dipakai. Tinggal bagaimana guru menerapkannya di kelas dan bagaimana pelaksanaannya di kelas, karena semuanya kembali lagi kepada guru yang mengajar di kelas. Baiklah saudara-saudara, demikianlah untuk topik hari ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik selanjutnya.